dan kita akan menyajikan untuk Anda perbincangan-perbincangan yang sedang jadi trending topik di media sosial. Dan salah satunya hari ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah masyarakat ramai memperbincangkan bagaimana dengan nasib Ahok ini. Apakah Ahok akan maju lewat jalur independen, tetap dengan jalur independen dengan segala tantangannya, atau ia kemudian memilih untuk berpindah diusung partai. Jalan Ahok untuk maju menjadi DKI 1 mengalami lagi tantangan lewat revisi dari Undang-Undang Pilkada, di mana diharuskan verifikasi dari para calon pendukung calon independen hanya dalam waktu 3 hari saja. Apakah itu mungkin dilakukan? Dan kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan ya dengan pimpinan partai. Dan di sini sudah ada Mas Ikrar Nusa Bakti yang akan ikut mengupasnya bersama dengan saya di sini. Selamat malam Mas Ikrar. Malam Rita. Mas Ikrar, melihat dari perkembangan yang terjadi, verifikasi pendukung Ahok, pendukung calon independen selama 3 hari, banyak yang mengatakan itu tidak mungkin. Apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan satu situasi yang membuat kemudian Ahok akan berubah pikiran? Begini, pertanyaan saya, berapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi verifikator? Ya, karena ini kan sistemnya itu kan sistem sensus, yang katanya itu akan didatangi satu persatu rumah-rumah orang-orang itu. Ya. Dan kalau misalnya orangnya tidak ada dan kemudian adalah tugas dari Ahok dan teman Ahok untuk kemudian memanggil orang-orang itu untuk kemudian melakukan suatu testimoni bahwa mereka memang melakukan dukungan terhadap Ahok kan. Itu pertanyaan saya begitu. Apakah teman-teman DPR itu menggunakan nalar sehat ya dan juga melakukan suatu pendekatan-pendekatan yang bersifat metodologi kuantitatif ya untuk mencapai angka 1 juta dalam 3 hari. Nah, bicara soal nalar sehat begitu ya. Kalau dikatakan logikanya pasti yang melakukan sensus itu adalah pasukan dari KPU, begitu kan? Nah, kalau dilihat dari jumlahnya kita sudah bisa kebayang seperti apa jumlah KPU. Jadi menurut Anda apakah penentuan 3 hari itu nalar sehat atau tidak? Kalau buat saya nggak masuk akal ya, apalagi ini sistemnya adalah sistem sensus. Ya, tadi saya katakan sensus. Kalau sensus itu berarti kan tadi one by one ya, supporters atau yang memberikan KTP itu didatangi ya. Saya tanya tadi, saya katakan petugas sensusnya itu berapa. Itu sama juga ketika misalnya KPU harus melakukan verifikasi apakah partai-partai politik baik yang baru ataupun yang lama itu harus diverifikasi dia punya kemudian hak atau tidak ya untuk menjadi peserta pemilu ya. Dan Anda tahu selama ini yang dilakukan oleh KPU atau KPUD itu adalah melakukannya dengan sistem sampel. Ya. Itu dilakukan dengan sistem sampel, bukan dengan sensus. Tidak semua. Sekarang kalau sensus, taruhlah ada 10 partai dan kemudian dihitung dari Sabang sampai ke Merauke, berapa kantor yang ada di DPC, DPW, kemudian DPD di seluruh Indonesia untuk semua partai politik. Ya, taruh semuanya dikerjakan dalam 3 hari. Sanggup nggak mereka? Kan? Ini jelas terlihat bahwa ini bisa dikatakan polanya partai politik ya. Untuk jadi gini, ya buat saya ya teman-teman di DPR itu yang adalah wakil-wakil partai politik ya, mereka wakil politik bukan wakilnya rakyat karena kepentingan partai politik yang lebih mereka perjuangkan ketimbang kepentingan rakyat. Dan apa yang dilakukan dengan teman-teman di DPR dengan hasil undang-undang pilkada itu buat saya itu melecehkan. Lagi-lagi melecehkan partisipasi publik di dalam politik ya, khususnya voluntarisme itu. Karena Anda tahu ya, teman Ahok itu adalah tingkatan kedua di dalam partisipasi publik dalam politik ya. Tingkatan yang pertama itu adalah relawan ya. Voluntarisme dalam artian relawan, tapi kerelawan itu kan bisa saja itu rela, tapi juga ada yang bisa juga yang atas dasar masih ada hubungan atas bawah lah. Tapi kalau namanya teman, misalnya Anda Ahok, saya itu teman Ahok, itu Anda dengan saya itu sejajar, ya, hubungan kita tuh sejajar, dan itu berarti ada suatu partisipasi publik yang benar-benar selevel, tidak ada hubungan patron client atau tidak ada hubungan atas bawah. Itu yang berbeda dengan hubungan antara calon dengan partai politik, Anda betul, melihatnya? Kalau buat saya begitu, ya. Kenapa demikian? Anda juga tahu ya, mengapa pendekatan yang tadi saya katakan pendekatan calon perseorangan yang itu muncul itu akibat dari manajemen politik di partai-partai politik yang sebagian besar itu masih menggunakan cara-cara lama ya. Apakah orang yang akan diajukan itu memiliki social capital atau tidak? Artinya kedekatan dengan oligarki, ketua-ketua partai. Kedua, apakah dia punya political capital atau enggak? Dia dapat dukungan rakyat atau tidak? Yang ketiga itu dia punya economic capital atau tidak? Itulah rekrutmen untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Nah ini
Ahok ini kan boleh dikatakan dia Menabrak cuma semuanya. punya sosial capital dan kemudian political capital dalam artian dukungan dengan rakyat yang ada di Jakarta. Nothing to do with institusi yang namanya partai politik. Nah, buat saya kalau kemudian teman-teman di PDIP atau Gerindra mengatakan kita kan punya standar operating prosedur sendiri dalam partai, nggak bisa Ahok kemudian bilang bahwa ayo kamu dukung saya, dan Anda tahu oke, SOP dalam partai memang penting, tapi dalam situasi yang mendesak apakah kemudian tidak bisa diambil keputusan yang juga mendesak? Sama juga mereka meminta verifikasi melalui cara sensus untuk 1 juta pemberi KTP dalam 3 hari. Mas, gitu. Kalau Anda bisa memberikan nasihat nih kepada Pak Ahok pada malam hari ini, apa nasihat yang Anda berikan melihat dari situasi yang menjepit dia saat ini? Kalau buat saya, karena dia sudah memilih pendekatan independen, go ahead dengan itu. Sebab kalau at any cost. Walaupun akhirnya kemudian tidak bisa. Betul. DKI Kenapa 1. demikian? Sebab kalau dia kemudian lompat pagar dari calon persorangan menjadi calon dari partai politik, dia tidak akan mendapatkan legitimasi politik dan trust politik dari rakyat. Ya, bukan cuma dari teman Ahok. Dan jangan salah loh ya, teman-teman Ahok itu akan bisa melakukan negatif campaign terhadap Ahok ya, bahwa oh Anda, kita udah berjuang buat Anda berbulan-bulan, kita nggak dibayar, kita melakukan begini-begini untuk mendukung Anda, membela Anda, tiba-tiba in the end ya, pada menit-menit terakhir Anda pindah dari dukungan perseorangan menjadi partai, itu yang jelas trust ya, kepercayaan politik hilang, dan tentunya legitimasi politik juga akan hilang. Just for the sake of posisi jabatan gubernur, itu kemudian tidak Ahok kemudian mengorbankan itu jati diri dia dan kehormatan diri dia, buat saya itu nggak worth it. Ini Mas terakhir, ini kan sedang dibawa revisi undang-undang pilkada ini ke judicial review. Menurut Mas, kira-kira melihat dari waktunya, apakah sempat? Begini, yang jelas ini teman-teman di Mahkamah Konstitusi juga harus sadar bahwa ini benar-benar jebakan Batman. Ya, orang bilang jebakan Batman ya. Karena dalam waktu yang singkat Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apakah kemudian pasal yang terkait dengan bahwa itu verifikasi 3 hari untuk 1 juta atau 10% atau 6,5% itu bisa dilakukan atau tidak. Dan kalau memang itu tidak masuk akal, tentunya pasal ini harus dianulir. Baik, kita lihat perkembangannya nanti ya Mas ya. Apakah kemudian pilihan dari Pak Ahok dan juga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Ika sudah bergabung bersama kami. Aku masih ingat jargon-jargon anti korupsi yang menghiasi masa mudaku. Korupsi itu merusak, korupsi itu busuk, korupsi itu jahat. Masih jelas pula di ingatanku beberapa tahun lalu ada iklan televisi. Sebuah partai politik berkata, "Katakan tidak pada korupsi." Kenyataannya ya korupsi juga. Sejak saat itu, aku membenci korupsi. Dan aku yakin, aku tidak sendiri. Waktu berjalan, aku pun mulai paham mengapa aku membenci korupsi. Korupsi itu sudah seperti kanker yang menyebar ke seluruh tubuh, menggerogoti tanpa ampun setiap sel yang masih sehat, pelan namun mematikan, penyakit yang seolah tak ada obatnya. Korupsi hadir di pelupuk mata kita. Ada yang menutupinya dengan dandanan santun dan karismatik, ada pula yang menyamarkannya dengan bedak percepatan pembangunan, gincu stabilitas ekonomi, politik, bahkan jubah berlogo agama. Tidak sedikit yang memilih pasrah tanpa perlawanan. Yang penting, agenda politik terus berjalan. Ada juga yang bersih tidak korupsi, tapi tidak berani melawan ketika uang negara dirampas di depan matanya. Yang penting, karir mulus, rezeki datang terus. Lagi pula buat apa melawan kalau harus mati jadi arang?
Namun, ingat teman, harapan adalah kekuatan yang tidak bisa dijajah oleh siapapun. Dan kini, harapan itu muncul kembali. Ia muncul dalam bentuk perlawanan. Harapan yang meledak-ledak tanpa kompromi, harapan yang jujur apa adanya, tanpa topeng yang menutup muka, tanpa basa-basi yang sebenarnya palsu. Harapan itu masih menyala, teman. Secuil harapan yang harus terus dijaga karena banyak yang ingin memadamkan. Harapan yang terus dihantam supaya tenggelam. Harapan yang terus difitnah supaya menyerah. Harapan yang akan dipatahkan karena ia terlalu lurus untuk dibengkokkan. Harapan yang ingin dibungkam karena ia bersuara kebenaran. Teman, lucunya negeri ini. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah mati-matian dibela. Terlalu lama kita dijebak dalam kesantunan yang menghancurkan. Terlalu lama kita terjerat dengan kesopanan yang menikam kita dari belakang. Terlalu lama koruptor santun dengan tenang berkeliaran di luar sana dan meminta saham. Cukup. Teman, kita tidak butuh topeng-topeng yang menampilkan senyuman palsu. Kita butuh orang yang berani membuka topeng yang menampilkan kebenaran telanjang apa adanya, yang adil sejak dalam pikiran. Dan teman, kini saatnya kita bergerak. Aku yakin suara kecilku akan bergema di belantara manusia Jakarta. Aku yakin kita tidak sendiri. Kita masih punya harapan.